Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya pertanyaan di kolom komentar mengenai jenis benang yang satu ini, maka di video kali ini saya akan mengulang kembali informasi yang sudah pernah saya buat, tapi akan saya ulang kembali penjelasannya, yakni mengenai jenis benang yang berwarna biru. Kira-kira tampilan benang yang berwarna biru itu adalah seperti ini. Jadi jenis benang ini yang berwarna biru ini merupakan jenis benang polipropilen dan ini merupakan monofilamen. Untuk jenis benang ini merupakan jenis benang yang tidak bisa diserap atau non-absorbable. Jadi yang namanya tidak bisa diserap tentu tidak akan bisa diserap oleh tubuh, tidak akan bisa menjadi daging. Untuk penjahitan di bagian kulit ini tentunya jika menggunakan jenis benang ini, maka harus dibuka pada jadwal yang sudah ditentukan oleh petugasnya. Namun begitu, jenis benang ini juga bisa digunakan untuk penjahitan bagian dalam pada kasus-kasus tertentu. Jadi beberapa kasus operasi, dokter akan menggunakan jenis benang yang berwarna biru ini. Seperti pada kasus operasi hernia untuk penjahitan mesnya, atau operasi ruptur tendon atau robekan pada tendon. Jadi untuk menyambungkan tendon yang sudah putus tadi, maka dokter akan melakukan penjahitan menggunakan jenis benang polipropilen. Jadi untuk penjahitan di bagian dalam jika menggunakan jenis benang ini tentunya tidak akan dibuka kembali. Lain cerita kalau benang ini digunakan untuk penjahitan kulit luar, tentu harus dibuka. Dan ini tampilannya licin teman-teman, karena ini merupakan monofilamen. Monofilamen berarti dia satu serat saja dan dia tampilannya licin seperti senar dan dia berwarna biru. Ini merupakan jenis benang non-absorbable yang sudah saya sampaikan tadi, jadi harus dibuka kembali. Namun yang jadi kendalanya terkadang pasien tidak datang pada saat jadwal buka jahitan, mungkin kena terkendala ekonomi atau jarak rumah sakit dengan rumah mungkin terlalu jauh, jadi membiarkan benangnya tersebut tetap berada pada sayatan luka. Apakah berbahaya? Jadi ini sebenarnya kalau dia tidak terinfeksi atau tidak masuk kuman, tentunya tidak selalu berbahaya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penjahitan di bagian dalam saja dokter menggunakan jenis benang yang berwarna biru ini. Lain cerita jika lubang tempat benangnya ini masuk ke kulit itu ada celah, jadi bisa memungkinkan kuman-kuman masuk melalui celah tersebut, tentu akan berisiko terjadinya infeksi. Jadi kalau seandainya memang benangnya sudah terkubur di dalam daging, sudah nggak kelihatan lagi, atau mungkin kelihatan tapi sudah tertutup dengan daging pada saat proses penyembuhan, kalau tidak ada keluhan, tidak ada infeksi segala macam, lebih baik dibiarkan saja. Karena kalau ngotot untuk membukanya kembali, otomatis jalan satu-satunya untuk membuka benang tersebut adalah melakukan sayatan baru pada area jahitan yang ada benangnya, dan ini tentunya berisiko kembali infeksi atau bisa jadi akan dilakukan penjahitan ulang. Dan ukuran dari benang warna biru ini bervariasi teman-teman. Ukuran paling besarnya itu adalah ukuran nomor 1. Untuk ukuran paling kecil itu ada ukuran 70. Biasanya pemilihan ukuran pada setiap operasi ini tergantung dari lokasi penjahitannya. Untuk penjahitan pada bagian area wajah ini, jika memang dokternya menggunakan jenis benang yang harus dibuka seperti ini, maka tentunya penjahitannya ini akan menggunakan jenis benang yang lebih kecil, seperti benang 60 atau benang 50. Tapi untuk kasus-kasus yang mungkin agak lebih berat, seperti kasus untuk penjahitan ruptur tendon tadi,
nanti dokter akan melakukan pemilihan ukuran yang agak lebih besar. Bisa menggunakan benang yang nomor 20 atau nomor 1, tergantung lokasi ruptur tendon itu di mana terjadinya robekan. Jadi kan sudah jelas bahwa jenis benang yang berwarna biru ini jenis benang yang tidak bisa diserap, non-absorbable, harus dibuka kembali. Tapi seandainya pada saat masa pemulihan ternyata benangnya sudah tertutup karena telat mungkin untuk pengambilan benangnya, ya kalau seandainya tidak ada masalah, tidak ada keluhan, biarkan saja. Tapi kalau ada keluhan, merasa nyeri atau mungkin sakit atau merasa terganggu, mungkin teman-teman bisa mengunjungi petugas kesehatan lain untuk meminta solusi bagaimana agar benang tersebut bisa dibuka kembali. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berarti akan dilakukan sayatan kembali pada area benang yang dijahit untuk pengambilan benang tersebut. Dan biasanya kalau dia sudah terlalu lama, pengambilan benangnya ini akan lebih sulit karena dia sudah tertahan dengan jaringan yang sudah sembuh tadi, sudah mengeras, jadi agak susah untuk dilepaskannya. Kecuali dia ada keluhan seperti infeksi, tentu jaringan daerah tersebut sudah lunak, maka mungkin lebih mudah untuk mencabutnya atau melepaskannya. Dan untuk buka jahitannya ini teman-teman, ini tergantung juga dari teknik penjahitannya. Teknik penjahitannya itu simpul tunggal atau teknik penjahitan subkutikuler atau teknik penjahitan matras. Ini tergantung petugas yang melakukan penjahitan. Masing-masing teknik tentu cara bukanya akan berbeda-beda. Namun kalau kasus-kasus yang tidak terinfeksi, kasus-kasus operasi yang tidak terinfeksi, maka biasanya dilakukan teknik penjahitannya itu adalah subkutikuler. Tapi kalau dilakukan operasi dengan risiko infeksi, biasanya rata-rata menggunakan jenis benang ini dengan teknik simpul tunggal yang ada seperti jahitan kelabang itu. Kenapa dibuat seperti itu? Agar seandainya terjadi infeksi, tidak semua jahitan harus dibuka. Bisa hanya dibuka pada bagian yang infeksi saja. Tapi kalau seandainya menggunakan teknik penjahitan subkutikuler dan ternyata infeksi, otomatis kalau seandainya kita harus buka jahitannya, semua jahitan akan dilepaskan. Oke teman-teman semua, sepertinya sudah jelas penjelasan saya ya. Jadi benang ini bisa dipakai untuk bagian dalam dan bisa dipakai untuk bagian luar. Untuk bagian luar harus dibuka, bagian dalam tidak perlu dibuka kembali. Ya, jadi ini benangnya ini adalah benang yang steril. Jadi jangan khawatir. Semua peralatan yang digunakan pada saat operasi itu semua steril. Oke, kalau ada lagi pertanyaan, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan karena sudah lengkap paparannya sesuai dengan keilmuan saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.